hamba Allah, ya, idealnya kita fungsikan semua instrumen yang ada, karena itu fitrah manusia. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa jami'a. Itu yang dimaksud. Fitrah manusia itu punya tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Itu fitrah. Jadi semuanya kita ini sebenarnya punya fitrah untuk itu. Cuma belum ketemu gurunya, belum ketemu aksesnya, salurannya belum tahu. Nah, makanya ada keinginan, ada dorongan, ada kerinduan untuk tahu itu. Itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Biasa kita dengar Allah itu zat. Allah itu zat tunggal, maha. Tuhan itu punya sifat. Sifatna Allah Ta'ala, sakna Allah Ta'ala, sifatna Allah Ta'ala, asenna Allah Ta'ala, gaubna Allah Ta'ala. Ini memerlukan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid dalam bahasa daerahnya ilmu mapasewa. Inilah semua diajarkan ini di dalam pertarikatan. Bagaimana model mapasewa. Nah, itu sebenarnya kalau tidak ada ilmu mapasewa sulit kita sholat. Sulit. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Haram hukumnya menghadapi, mengingat, menemukan selain Allah yang disembah. Haram. Tapi jangan disamakan dengan istilah haram syariat. Mencuri, memfitnah, menipu, menzalimi, berzina, dan lain-lain sebagainya. Bukan haram begitu. Haram hakiki. Jadi syariat punya haram, hakiki punya haram. Nah, di sini memerlukan ilmu tarekat untuk supaya takbiratul ihram kita benar. Allahu Akbar memang sudah tinggal satu, tidak ada yang lain. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak punya ilmu itu? Allahu Akbar, jama-jamana di kantornya ngerang. Allahu Akbar, otona agana ning ngaraman. Itu haram. Tapi dengan ilmu tauhid semua. Mau dia ngeratan ke ya roh. Karena ilmunya yang membawa dia seperti itu, tidak menghalang, motornya tidak menghalangi mengingat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaannya tidak menghalangi untuk mengingat Allah, sekalipun dia ingat setumpuk dokumen yang ada di mejanya, tidak menghalangi. Karena dia sudah tahu ilmu tauhid. Jadi sifat-sifat Allah, ya, asma-asma Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Makanya ada ilmu tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Kebetulan Ibu di dalam mengajarkan ilmu tauhid, dia berawal dari tauhid zat, masuk di sifat, masuk di asma, kemudian masuk di af'al. Kalau ustaz-ustaz lain biasanya terbalik, dia mulai dari af'al dulu, baru masuk asma, baru masuk sifat, terakhir baru masuk di tauhid azza. Makanya jangan ditanya. Semakin banyak bertanya, kita semakin keluar dari kemudahan untuk mendapatkan tauhid yang sesungguhnya. Jadi ibadah itu perlu tauhid. Atau ibadah itu adalah implementasi dari tauhid, praktek dari tauhid. Makanya ibadah itu
rukun dan punya syarat untuk supaya tauhid itu kita bisa aplikasikan di dalam ibadah kita. Tuhan berfirman, "Khassis ibadataka iyaya." Khususkanlah ibadahmu kepadaku, fokuskanlah ibadahmu kepadaku. Duna asma'i, jangan sebatas namaku. Wasifati, jangan sebatas sifat-sifatku. Dirinya Tuhan di sini yang perlu kita sembah. Siapa itu diri Tuhan? Yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu tarekat untuk mencapai maqam, untuk mengingat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ilmu makrifat itu, ilmu tauhid itu, tidak ada jalan kecuali melalui zikir. Gagal harus zikir. Dan karena itu kita diajarkan zikir. Nah, macam-macamnya zikir, tingkatan-tingkatannya zikir, adab-adabnya zikir. Ya. Karena zikir itu adalah inti daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan ibadah. Ibadah itu intinya zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku adalah Tuhan. Aku ini adalah Tuhan. Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Firman Allah. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tapi ada li dzikri. Jadi ada orang mendirikan sholat tidak ada zikirnya, sholatnya hampa. Makanya ada ayat fawaidun lil musallin, celakalah bagi orang yang bersolat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai di dalam sholatnya. Tapi orang yang lalai di dalam sholatnya, nanti di hari kemudian tidak dituntut. Kenapa kamu tidak mengerjakan sholat? Lepas dari tuntutan itu, dia melakukan. Beda dengan orang yang tidak melaksanakan sholat, yang dituntut, kenapa kau tidak melaksanakan? Yang dituntut dia, kenapa kau lalai? Jadi ini yang dituntut kepada kita adalah sholat, berikut mengingat yang betul, karena sudah punya ilmunya mengingat Allah. Jadi dalam hadis tadi saya katakan, Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah, berbahagialah orang yang melihat saya. Lalu beruntung pula orang yang melihat orang yang pernah melihat saya. Cuma dua disebut. Yang melihat Nabi. Kenapa beruntung orang melihat Nabi? Karena Nabi pernah melihat Allah di dalam peristiwa Mi'raj. Siapa yang melihat Nabi? Sahabatnya Nabi. Siapa yang melihat sahabatnya Nabi? Adalah generasi berikutnya, namanya tabi'in. Kita tidak disebutkan. Karena hanya dua yang disebut, man ra'ani waliman ra'a man ra'ani. Dua ini disebut. Sedangkan kita ini 1441 tahun yang lalu sudah berada pada generasi ke-48. Ada silsilah tadi nyambung. Jadi di dalam ilmu, ya, ilmu tariqah ada namanya nususus syariah. Teksnya itu syariat, teksnya itu hukum. Hanya dua disebut. Tetapi maqasidus syariah, maksud daripada teks itu bukan hanya dua. Ila yaumil qiyamah, sepanjang
dia berada di dalam jalur sistem ittiba yang telah dibangun oleh Nabi. Jadi kita ini bertarekat sebenarnya aplikasi dari sistem ittiba yang dibangun oleh Nabi, sehingga tidak membatasi orang yang beruntung itu hanya 2 generasi. Dengan aplikasi ya sistem ittiba itu dari zaman ke zaman melalui amanah, melalui Paktaro yang saya sebutkan tadi, itu semua adalah orang yang beruntung dan berbahagia karena ketemu jalur. Ada instalasi di mana dia bisa cok sehingga ibadahnya bisa tunai. Tadi ada ayat yang saya sebutkan, katakan Muhammad, hazihi sabili, inilah jalanku. Bahasa Al-Quran dalam ayat ini menyebut sabili, jalan, tariqah, sistem, metode, cara. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku mendakwakan jalan ini, perjalanan menuju Allah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku di dalam sistem ini, subhanallah, maha suci Allah, dia dilepaskan dari kemusyrikan yang bersifat hakiki. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang musyrik. Jadi orang yang berada di dalam jalur struktur ittiba yang dibangun oleh Nabi, dia dilepaskan dari kemusyrikan karena dia menjadikan gurunya itu wasilah yang menyambung sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ada 2 versi. Ada versi tidak bertarekat, hamba Allah juga, umat Muhammad juga. Tetapi ada umat Muhammad melalui sistem ittiba yang dibangun oleh Nabi. Dia punya jalur, dia punya kode akses, dia pernah berbaiat. Kalau yang pertama tadi mengaku hamba Allah, mengaku umat Muhammad, cukup berpegang kepada Al-Quran dan hadis, sudah cukup. Tidak perlu guru lagi, banyak buku, banyak ustadz, banyak kiai yang menjelaskan tentang Al-Quran, tidak perlu berguru. Kita tidak salahkan, tidak dipasalin. Asal ia tuh si Rona pilih, dia pilih itu. Tapi kita yang pengikut Ikhwan ini tidak menyalahkan itu, tapi kita tidak merasa cukup dengan itu saja. Jadi bagi kita dengan Al-Quran dan Sunnah benar, tapi bagi kita masih minus karena belum ada gurunya atau belum bersifat khusus gurunya. Kita ini guru kita sudah bersifat khususiyah, punya jalur, bisa dilihat. Ini guru saya siapa, gurunya guru saya siapa, gurunya guru saya siapa, nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sistem ittiba yang kita aplikasikan di dalam beribadah, walaupun dengan pengetahuan yang pas-pasan, kemodalan sudah ada modal. Nah, kita juga sudah tidak terlalu bimbang. Baca buku ini lain, baca buku itu lain lagi, ini lebih baik lagi, besok ketemu lagi. Akhirnya orang itu tidak ada pegangannya untuk menghadapi sakaratul maut. Tidak bisa seperti pentendre itu mungkin pengetahuan agama tidak seperti ulama awam, tapi dia punya pedoman itu. Mata aja angin lena, bersinar itu jalannya, tidak bisa diganggu lagi oleh iblis, ya tidak bisa, karena rahmat yang beliau dapatkan dari gurunya yang bersumber dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, bi an yahdiyaka rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha.
bahwa seorang laki-laki, maksudnya guru, memberikan hidayah kepadamu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Tidak bisa dibeli. Tidak ada orang yang mampu beli. Di dalam Al-Quran memang sudah dikatakan bukan barang jualan. Rasulullah mengatakan disuruh dalam qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakan Muhammad kepada kaummu, aku tidak mengharapkan upah, aku tidak mengharapkan balasan, imbalan dari dakwah yang aku sampaikan kepadamu. Apa ji? Penghormatan, penghargaan dari kemuliaan yang aku sampaikan. Yang penting kau ridho, kau rela. Nah, tidak ada pembayaran di situ. Tidak ada eksploitasi umat di situ. Bahkan ya, kekayaan istrinya habis untuk